Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas momentum dan impuls. Nanti juga akan ada praktikum ini dilakukan serta penghitungannya. Nah, akan ada beberapa orang yang menjelaskan, yaitu Adisti Mayulumi, Aulia Juhansan, Brigita Belianti, yaitu saya sendiri, Ilma Wahidain Nurama, dan Wafazia Usukushi Fausta. Kami berasal dari SMA Negeri 1 Bengkayang, kelas 10 IPA 1. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita harus tahu apa itu definisi momentum juga impuls. Momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggerakkan atau menghentikan suatu benda, yaitu melalui besarnya gaya yang dibutuhkan. Dalam fisika, momentum didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dan kecepatan benda. Oleh karena kecepatan benda merupakan besar vektor, maka momentum juga merupakan besaran vektor. Nah, di sini secara matematis dalam fisika momentum dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum benda yang satuannya kilogram meter per sekon, M merupakan massa benda yang satuannya kilogram, dan V merupakan kecepatan yang satuannya meter per sekon. Kita lanjut ke yang impuls. Impuls merupakan gaya kontak sesaat atau gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu yang sangat singkat. Dalam fisika, impuls didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya dan selang waktu gaya bekerja pada benda. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T, di mana I merupakan impuls, F merupakan gaya kontak, dan delta T merupakan selang waktu. Hubungan momentum dan impuls. Impuls yang diberikan pada suatu benda akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum pada benda tersebut. Untuk mengetahui hubungan antara impuls dan perubahan momentum, perhatikan penjabaran berikut. I sama dengan F dikali delta T, sama dengan MA dikalikan dengan delta T, sama dengan V2 dikurang V1 per delta T dikalikan dengan delta T, sama dengan M dikalikan dalam kurung V2 dikurang V1, sama dengan delta P. Keterangan, I sama dengan impuls dengan satuan Newton, F sama dengan gaya kontak dengan satuan Newton, delta T merupakan selang waktu dengan satuan second, M sama dengan massa benda satuan kilogram, A merupakan percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, V1 merupakan kecepatan awal dan V2 merupakan kecepatan akhir benda. Dari rumus di atas dapat ditentukan pula hubungan antara gaya kontak dan selang waktu seperti berikut. I sama dengan delta P, F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. F sama dengan V2 dikurang V1 per delta T. Keterangan, I sama dengan impuls, delta P sama dengan perubahan momentum, F sama dengan gaya kontak, delta T sama dengan perubahan waktu, M sama dengan massa benda, V1 sama dengan kecepatan awal, dan V2 sama dengan kecepatan akhir. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama besar dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Secara sistematis, hukum kekekalan momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma P1 sama dengan sigma P2. M1 V1 tambahkan dengan MV2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Keterangan, sigma P1 merupakan total momentum sebelum tumbukan, satuannya meter per second. Sigma P2 merupakan total momentum sesudah tumbukan, satuannya meter per second. M1 merupakan massa benda pertama, dan M2 merupakan massa benda kedua. V1 merupakan kecepatan benda sebelum tumbukan. V2 merupakan kecepatan benda sesudah tumbukan, V1 aksen kecepatan benda sesudah tumbukan, dan V2 aksen kecepatan benda sesudah tumbukan. Halo, nama saya Wafazia Usukushi Fausta dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tumbukan.
Yang pertama yaitu lenting sempurna, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan ini terjadi jika dua benda yang bertumbukan terpental kembali dan saling menjauh satu sama lain. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum, yang dimana momentum sebelum terjadi tumbukan pada benda 1 dan benda 2 itu sama nilainya, atau sigma P1 sama dengan sigma P2. Jadi, momentum pada benda 1 dan benda 2 itu sama. Atau dalam rumusnya, sigma P1 sama dengan sigma P2, massa benda 1 dikali kecepatan benda 1 ditambah massa benda 2 dikali minus dari kecepatan benda 2 sama dengan massa benda 1 dikali kecepatan akhir benda 1 ditambah massa benda 2 dikali kecepatan benda 2. Karena nilai massanya sama, maka dicoret saja sehingga tersisa hanya V1 dan V2, V aksen 1 dan V aksen 2. Jadi, kecepatan benda 1 dikurang kecepatan benda 2 sama dengan kecepatan akhir benda 1 ditambah kecepatan akhir benda 2. Atau dengan bentuk lain, kecepatan awal benda 1 dikurang dengan kecepatan akhir benda 1 sama dengan kecepatan akhir benda 2 dikurang kecepatan awal benda 2. Kemudian di jenis tumbukan yang selanjutnya ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tak lenting sama sekali terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Dengan kata lain, setelah tumbukan kedua benda memiliki kecepatan yang sama. Di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum pada benda 1 sama dengan momentum pada benda 2, atau sigma P1 sama dengan sigma P2. Atau dalam rumusnya bisa dikembangkan menjadi massa benda 1 dikali kecepatan awal benda 1 ditambah massa benda 2 dikali kecepatan awal benda 2 minus yang nilainya minus sama dengan massa benda 1 ditambah massa benda 2 dikali kecepatan akhir dari benda 2. Oke, yang selanjutnya yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian, beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Akibat energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini nilai koefisien restitusinya adalah minus dari kecepatan setelah tumbukan dibagi kecepatan saat jatuh. Atau dengan kata lain, E sama dengan minus dari V aksen 1 dibagi V1. Kemudian, E sama dengan minus dari akar 2GH aksen 1 dibagi 2GH. Jadi G itu gravitasi, H itu tinggi. H aksen 1 itu tinggi setelah tumbukan pertama. Kemudian selanjutnya, karena di sini nilainya sama-sama 2G, jadi coret saja, dapatlah koefisien restitusi sama dengan akar dari ketinggian setelah tumbukan pertama per ketinggian pertama. Atau kalau misalnya kita ingin mencari kecepatan setelah tumbukan atau kecepatan saat jatuh itu akar dari 2 kali gravitasi kali tinggi. Dan kecepatan setelah tumbukan adalah minus dari akar 2 kali gravitasi kali tinggi setelah tumbukan pertama. Nah, selanjutnya sebelum melakukan praktikum, kita siapkan terlebih dahulu bahan dan alat praktikum. Untuk khusus momentum dan impuls kali ini ada 8 bahan dan alat. Yang pertama yaitu penggaris. Penggaris ini fungsinya sebagai pengukur dari titik awal kelereng ke titik akhir kelereng. Nah, kemudian kelereng besar dan kelereng sedang yang masing-masing 2 buah. Ini benda yang akan kita luncurkan atau digulingkan. Kemudian balok kayu. Balok kayu ini fungsinya sebagai penahan kardus agar tidak tumbang. Pulpen. Pulpen ini untuk mencatat. Kemudian memberi tanda pada saat melakukan lemparan kelereng ke bawah. Kemudian kertas folio bergaris atau kertas coretan menghitung. Ini gunanya untuk
mencatat data-data atau menghitung hasil-hasil yang akan kita dapatkan setelah praktek. Kemudian kardus sepanjang 2 meter. Kardus ini fungsinya sebagai pembatas lintasan kelereng. Kemudian stopwatch. Bisa menggunakan HP atau stopwatch langsung. Stopwatch ini gunanya ya untuk mengukur waktu seberapa lama kelereng besar ini saling bertumbukan atau kecepatan dari atau untuk menentukan kecepatan dari kedua kelereng. Kemudian langkah-langkah praktikum. Yang pertama, letakkan kardus yang sudah dipotong memanjang di dekat dinding lalu beri balok di belakang untuk menahannya. Yang kedua, beri celah di antara kardus dan dinding sehingga kelereng bisa masuk. 3. Lakukan praktikum ini bersama beberapa orang, jadi tidak bisa dilakukan sendiri. 4. Satu orang menunggu di sisi kanan dan lainnya di sisi kiri. 5. Untuk menghitung momentum, luncurkan kelereng dan saat menyentuh tangan teman di sisi kiri, hentikan stopwatch agar tahu berapa waktu kelereng dari sisi kanan untuk mencapai sisi kiri. 6. Lakukan hal yang sama pada kelereng besar dan kelereng kecil. Oke, yang selanjutnya, untuk tumbukan, sisi kanan dan sisi kiri meluncurkan kelereng secara bersamaan dan akan menyebabkan tumbukan. Stopwatch dimulai saat kelereng diluncurkan dan berhenti saat kedua kelereng bertemu dan menciptakan tumbukan. Tumbukan yang dilakukan adalah kelereng kecil dengan kelereng kecil, kelereng besar dengan kelereng besar, dengan yang terakhir kelereng kecil dengan kelereng besar. Tumbukan nanti sebagian dilakukan dengan menjatuhkan kelereng pada ketinggian pertama dan kedua. Stopwatch dihentikan saat kelereng menyentuh lantai. Yang terakhir, catat semua data yang diperlukan pada kertas coretan atau kertas folio tadi. Selanjutnya adalah video praktikum. Berdasarkan video di atas dapat diketahui di mana massa kelereng besar adalah 0,05 kg dan S adalah jaraknya adalah 2 meter dan T atau waktunya sama dengan 3,1 second. Dan yang ditanya adalah V atau kecepatan dan P momentum benda. Maka penyelesaiannya adalah V sama dengan S per T, yaitu S sama dengan 2 dan T 3,1. Maka V sama dengan 0,645 meter per sekon. Dan untuk mencari P sama dengan M kali V, di mana M adalah 0,05 dikali 0,645. Maka P sama dengan 0,03225 kg meter per sekon. Selanjutnya, berdasarkan pada video di atas, maka massa kelereng kecil adalah 0,025 kg dengan jarak 2 meter dan waktu 3,3 second. Maka yang ditanya adalah V atau kecepatan dan P momentum benda. Maka penyelesaiannya adalah V sama dengan S per T, di mana S adalah 2 dan T 3,3. Maka V sama dengan 0,606 meter per sekon. Dan untuk mencari momentum benda atau P sama dengan M dikali V, di mana P sama dengan 0,025 dikali 0,606. Maka P sama dengan 0,015 kg meter per sekon. Nah, berdasarkan pada video di atas, maka kita akan mencari tumbukan lenting sempurna kelereng besar dan kelereng besar. Maka diketahui
M1 sama dengan M2 sama dengan 0,05 kg, di mana M1 dan M2 ini adalah massa dari kelereng besar. S1 sama dengan 0,83 meter dan S2 sama dengan 1,17 meter. Dan T adalah waktu sama dengan 2,1 second. Maka yang ditanya adalah V1, V2, V aksen 1, dan V aksen 2. Maka penyelesaiannya adalah V1 sama dengan S1 per T, dan di mana S1 adalah 0,83 dan T adalah 1,2. Maka V1 sama dengan 0,691 meter per sekon. Dan V2 sama dengan S2 per T, di mana S2 1,17 dan T 1,2. Maka V2 sama dengan 0,925 meter per sekon. Dan untuk mencari tumbukan lenting sempurna kelereng besar dan kelereng besarnya, maka sigma P1 sama dengan sigma P2, di mana M1 dikali V1 ditambah M2 dikali min V2 sama dengan M aksen 1 dikali V aksen 1 ditambah M aksen 2 dikali V aksen 2. Maka jadi V1 dikurang V2 sama dengan V aksen 1 ditambah V aksen 2. Dan V1 dikurang V aksen 1 sama dengan V aksen 2 ditambah V2. Maka penyelesaiannya adalah 0,05 dikali 0,691 ditambah 0,05 dikali minus 0,925 sama dengan 0,05 V aksen 1 ditambah 0,05 V aksen 2. 0,05 dikalikan 0,691 adalah 0,03455 ditambah minus 0,04625, di mana minus 0,04625 itu didapat dari 0,05 dikali minus 0,925 dan sama dengan 0,05 V aksen 1 ditambah 0,05 V aksen 2. Maka 0,03455 ditambah minus 0,04625 adalah minus 0,01175 sama dengan 0,05 V aksen 1 ditambah 0,05 V aksen 2. Maka jadinya 0,691 dikurang V aksen 1 sama dengan V aksen 2 ditambah 0,925. 0,691 dikurang 0,925 sama dengan V aksen 2 ditambah V aksen 1. Maka jadi minus 0,234 yang didapatkan dari 0,691 dikurang 0,925 sama dengan V aksen 2 ditambah V aksen 1. Dan maka hasilnya minus 0,0117 sama dengan 0,05 V aksen 1 ditambah 0,05 V aksen 2. Maka minus 0,01175 dikurang minus 0,0117 sama dengan 0,05 V aksen 1. Minus 0,01175 ditambah 0,0117 sama dengan 0,05 V aksen 1. Maka minus 0,01175 ditambah 0,0117 sama dengan minus 0,00005 sama dengan 0,05 V aksen 1. Maka V aksen 1 sama dengan minus
0,00005 per 0,05. Dan V aksen 1 sama dengan minus 0,001 dan V aksen 1 sama dengan 0,001 meter per sekon. Nah, untuk mencari V aksen 2, maka penyelesaiannya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali min V2 sama dengan M aksen 1 dikali V aksen 1 ditambah M aksen 2 dikali V aksen 2. Maka disubstitusikan angkanya 0,05 dikali 0,691 ditambah 0,05 dikali minus 0,925. Sama dengan 0,05 dikali 0,001 ditambah 0,05 V aksen 2. Maka 0,05 dikali 0,691 adalah 0,03455 ditambah 0,05 dikali minus 0,925 di mana hasilnya minus 0,04625 sama dengan 0,00005 yaitu 0,05 dikali 0,001 dan ditambahkan 0,05 V aksen 2. Maka hasil dari 0,03455 ditambah minus 0,04625 adalah minus 0,0117 sama dengan 0,00005 ditambah 0,05 V aksen 2. Maka 0,05 V aksen 2 sama dengan minus 0,0117 dikurang 0,00005 dan 0,05 V aksen 2 sama dengan minus 0,01175. Maka V aksen kuadrat sama dengan minus 0,01175 per 0,05. Dan V aksen 2 adalah minus 0,235. Dan V aksen 2 sama dengan 0,235 meter per sekon. Berdasarkan video di atas, di mana kita akan mencari tumbukan lenting sempurna kelereng kecil dan kelereng kecil. Diketahui M1 sama dengan M2, di mana M adalah massa dari kelereng kecil, yaitu 0,025 kg. S1 adalah 1,34 meter, dan S2 sama dengan 0,66 meter. Dan T atau waktu yang diperlukan adalah 3,1 second. Maka yang ditanya adalah V1, V2, V aksen 1, dan V aksen 2. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita akan mencari V1 sama dengan S1 per T di mana S1 adalah 1,34 dan T adalah 3,1. Maka V1-nya ialah 0,432 meter per sekon. Dan untuk mencari V2 sama dengan S2 per T, di mana S2 adalah 0,66 dan T adalah 3,1. Maka V2 sama dengan 0,212 meter per sekon. Dan dilanjutkan, aksen P1 sama dengan aksen P2. Maka M1 dikali V1 ditambah M2 dikali minus V2 sama dengan M aksen 1 dikali V aksen 1 ditambah M aksen 2 dikali V aksen 2. Maka V1 dikurang V2 sama dengan V aksen 1 ditambah V aksen 2. Maka V1 dikurang V aksen 1 sama dengan V aksen 2 ditambah V2. Untuk penyelesaiannya adalah 0,025 dikali 0,432 ditambah 0,025 dikali minus 0,212 sama dengan 0,025 dikali V aksen 1 ditambah 0,025 dikali V aksen 2. Maka hasil dari 0,025 dikali 0,432 adalah
0,0108 ditambah minus 0,053, di mana minus 0,053 ini didapatkan dari 0,025 dikali 0,212 sama dengan 0,025 V aksen 1 ditambah 0,025 V aksen 2. Maka didapatkan 0,055, di mana 0,2005 ini didapatkan dari 0,0108 ditambah minus 0,053. Maka 0,0055 sama dengan 0,025 V aksen 1 ditambah 0,025 V aksen 2. Maka jadi 0,432 dikurang V aksen 1 sama dengan V aksen 2 ditambah 0,212. Maka 0,432 dikurang 0,212 sama dengan V aksen 2 ditambah V aksen 1. Maka hasilnya adalah 0,22, yaitu hasil dari 0,432 dikurang 0,212 sama dengan V aksen 2 ditambah V aksen 1. Maka jadi 0,055 ditambah 0 sama dengan 0,025 V aksen 1 ditambah 0,025 V2. Maka untuk mencari V1, penyelesaiannya adalah 0,00055 sama dikurang 0,0055 sama dengan 0,025 V aksen 1. 0 sama dengan 0,025 V aksen 1. Maka V aksen 1 sama dengan minus 0 per 0,05. Maka V1 sama dengan 0, yaitu meter per sekon. Dan untuk mencari V aksen 2, penyelesaiannya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali minus V2 sama dengan M aksen 1 dikali V aksen 1 ditambah M aksen 2 dikali V aksen 2. Maka disubstitusikan angkanya menjadi 0,025 dikali 0,432 ditambah 0,025 dikali 0,212 sama dengan 0,025 dikali 0 ditambah 0,025 V aksen 2. Maka didapatkan 0,0108, yaitu hasil dari perkalian 0,025 dikali 0,432 dan ditambah minus 0,53, yaitu hasil dari perkalian 0,025 dikali minus 0,212 sama dengan 0 ditambah 0,05 V aksen 2. 0 adalah hasil dari 0,025 dikali 0. Maka hasil dari 0,0108 ditambah minus 0,053 adalah 0,0055 sama dengan 0 ditambah 0,025 V aksen 2. Dan 0,025 V aksen 2 sama dengan 0,0055 dikurang 0. Maka 0,025 V aksen 2 sama dengan 0,0055. Maka V aksen 2 sama dengan 0,055 per 0,025, di mana V aksen 2 adalah 0,22 meter per sekon. Selanjutnya adalah penghitungan tumbukan tidak lenting sama sekali ke lereng besar dan ke lereng kecil. Diketahui M1 adalah massa 1 sama dengan 0,05 kg. M2 adalah massa 2 sama dengan 0,025 kg. S1 adalah jarak 1 sama dengan 1,1 meter. S2 adalah jarak 2 sama dengan 0,9 meter. T adalah waktu sama dengan 1,74 second. Ditanya V aksen sama dengan penyelesaian
V1 adalah kecepatan 1 sama dengan jarak 1 per waktu. V1 sama dengan 1,1 per 1,74. V1 sama dengan 0,63 meter per sekon. V2 adalah kecepatan 2 sama dengan jarak 2 per waktu. V2 sama dengan 0,9 per 1,74. V2 sama dengan 0,51 meter per sekon. Selanjutnya, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali min V2 sama dengan M(1) ditambah M(2) dikali V(. 0,05 dikali 0,63 ditambah 0,025 dikali min 0,51 sama dengan 0,05 ditambah 0,025 dikali V(. 0,05 dikali 0,63 hasilnya adalah 0,0315. Kemudian 0,025 dikali min 0,51 hasilnya adalah min 0,01275. 0,05 ditambah 0,025 hasilnya adalah 0,75 dikali V(. Lalu 0,0315 ditambah min 0,01275 sama dengan hasilnya adalah 0,01875. 0,01875 sama dengan 0,75 dikali V(. V(. sama dengan 0,01875 per 0,075. V(. sama dengan 0,025 meter per sekon. Di sini setelah melihat video praktek di atas, kita memasuki tumbukan lenting sebagian kelereng besar. Nah, di sini yang kita ketahui adalah H1 yang mana 1,5 meter, H1 aksen yang merupakan 1,1 meter. H1 itu tinggi di mana dia dijatuhkan, sedangkan H1 aksen itu tinggi setelah dia jatuh ke tanah dan memantul lagi. G percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Massa sama dengan 0,05 kg. Ya, yang ditanya itu V1, V1 aksen, dan koefisien restitusi. Nah, kita cari dulu V1-nya, penyelesaian. V1 sama dengan akar 2GH1. Di sini kita menggunakan H1. Jadi, V1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan akar 2 kali 15. 15 didapat dari 10 dikalikan 1,5. Nah, jadi kita dapat V1 sama dengan akar 30. Jadi V1 sama dengan 5,47723 meter per sekon. Itu kecepatan yang pertama. Nah, di sini karena dia setelah memantul, dia akan memantul lagi ke atas. Maka di sini rumusnya itu negatif akar 2GH aksen 1 akar GH 1 aksen karena dia memantul dan arahnya berlawanan dengan jatuhnya kecepatan pertama tadi. Nah, V1 aksen sama dengan negatif akar 2 kali 10 kali 1,1. Jadi V1 aksen sama dengan negatif akar 2 dikali 11. V1 aksen sama dengan akar 22. Jadi V1 aksen sama dengan negatif 4,690422 meter per sekon. Nah, di sini kita akan mencari koefisien restitusinya. Rumus koefisien restitusi itu adalah E sama dengan akar H1 aksen per H1. Jadi E sama dengan akar 1,1 per 1,5. Jadi E sama dengan akar 0,73. Maka didapatlah koefisien restitusinya 0,8544.
Nah, itulah video praktek yang kedua tumbukan lenting sebagian untuk lereng kecil. Nah, yang diketahui di sini H1-nya masih tetap sama di mana tempat dia dijatuhkan atau tinggi dia dijatuhkan yaitu 1,5 meter dan tinggi setelah dia terkena tumbukan H1 aksen sama dengan 1,3 meter dan percobaan gravitasinya masih sama 10 meter per sekon kuadrat dan masanya 0,025 kg. Nah, yang ditanya sama dengan yang tadi, V1 atau kecepatan pertama, V1 aksen atau kecepatan setelah tumbukan, dan koefisien restitusi. Nah, kita di sini menggunakan rumus yang sama seperti tadi, V1 sama dengan akar 2GH1. Jadi, V1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 1,5. V1 sama dengan akar 2 kali 15. V1 sama dengan akar 30. Jadi V1 sama dengan 5,47723 meter per sekon. Nah, di sini V1 aksen di mana setelah dia ditumbuk, dia akan berlawanan arah. Makanya di sini ada negatif. Jadi V1 aksen sama dengan negatif akar 2GH aksen 1. 1 aksen. Jadi V1 aksen sama dengan negatif akar 2 dikali 10 dikali 1,3. Jadi V1 aksen sama dengan negatif akar 2 dikali 13. V1 aksen sama dengan akar negatif akar 26. Jadi V1 aksen sama dengan negatif 5,09902. Nah, di sini kita mencari koefisien restitusinya dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu E sama dengan akar H1 aksen per H1. Jadi E sama dengan akar 1,3 per 1,5. Jadi E sama dengan akar 0,86. Nah, di sini kita mendapat koefisien restitusinya yaitu 0,927362. Sekian pembahasan dari kami. Semoga materi ini bermanfaat dan praktikumnya bisa dilakukan dengan baik. Sampai jumpa.